Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus ila al-Syekh Al-Imam Al-Musafiddin Al-Qadillah Muhammad Qadir As-Safini rahimahullah. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Abi Sujai Ahmad bin Hasan bin Muhammad Al-Asbahani. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, pertama-tama marilah kita puji syukur dari Allah SWT karena pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan sholat berjamaah maghrib dalam keadaan sehat walafiat. Sholat salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita, yaitu berupa ajaran agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin saya nggak ngisi, jadi 2 bulan yang lalu kita ulang sedikit, kita sampai kepada rukun sholat. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, rukun sholat itu secara garis besarnya ada 3. Nah, rukun sholat secara garis besarnya itu ada 3. Dan yang dilakukan juga ada 3. Di rukun sholat secara garis besarnya ada 3, yang dilakukan juga ada 3. Secara tafsili, secara terperinci, menurut ulama atau kebanyakan para ulama, ya, itu rukun sholat secara terperinci ada 13. Tetapi di dalam buku Fathul Qorib, yaitu Al-Ghayah Takribiyah ini, yaitu karangan Abi Sujai Ahmad bin Hasan, itu ada 18. Pada dasarnya sama, cuma tumakninah itu kalau yang 13 cuma 1. Tapi di buku sini tumakninah ditambah ada 5.
13 tambah 5 18. Tuh. Di ruku sendiri, tumaknina sendiri, iktidal sendiri, tumaknina sendiri. Itu kan di buku ini. Tapi kalau kebanyakan para alim ulama itu ruku, tumaknina dari satu. Itu bedanya situ aja. Nah, tadi secara garis besarnya ada 3 itu apa? Yang supaya ingat, mudah diingat. Ada 3, 1, 5, 7. 1, 5, 7 jumlahnya 13. 1 itu apa yang kita lakukan? Niat ada dalam hati. Yang dalam hati cuma 1 aja, lainnya enggak. Ini cuma 1 dalam hati. Kosturbil kalau kesengajaan melakukan sesuatu dalam hati. Nah, ini cuma 1. Yang 5 itu apa? Ucapan yang diucapkan di dalam sholat yang kita ucapkan itu ada 5. Yang pertama takbiratul, iya kan? Takbiratul ihram diucapkan ya? Iya. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga, ayo baca tahiyat akhir. Ada tahiyat awal. Kalau subuh mana ada tahiyat awal? Ya, jadi baca tahiyat akhir. Ya. Yang keempat baca sholawat Nabi. Ya, ini. Atau kalau baca tahiyat itu baca tasahud akhir, baca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina. Itu diakhiri. Itu yang keempat. Yang kelima salam yang pertama, titik. 5 yang diucapkan. Salam yang pertama mudah ingat, baca takbiratul ihram, Fatihah, tasahud akhir, baca sholawat, salam. Nah, itu rukun sholat. Kemudian yang 7 apa? Perbuatan. 7 itu perbuatan. Yang pertama apa? Berdiri bagi yang mampu. Nah, itu berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud lagi. Yang terakhir tertib, harus berurutan. Tertib dimasukkan pada perbuatan, tertib berurutan. Ini tanda ini harus apa? Supaya apa? Sholat kita itu tidak sia-sia. Tahu. Kalau ada orang sholat macam-macam, silakan aja, boleh aja. Yang penting jangan melanggar rukun-rukun sholat. Terutama tertibnya ini. Masa belum ruku sudah sujud duluan? Nah, ini kemarin ada yang tanya sama saya, mungkin kebetulan baru pertama dia sholat subuh di Masjid Al-Falah. Pak, aku ngaji ada apa? Masa sholat subuh 3 rakaat? Gak ada rukunya lagi. Tak kasih tahu, itu bukan ruku sujud, itu adalah sujud tilawah, karena yang dibaca ayat saja. Sholat subuh. Ada yang tanya sama saya, terus gimana kamu? Ya, saya ulang sholat sendiri ya, ini. Nah, di sini belum pernah ya. Saya tidak apa sih ayat sajadah, mungkin tidak ada ya.
ini yang penting itu yang perlu diperhatikan, yaitu rukun-rukun sholat. Ya, jadi saya ulang tadi, rukun sholat itu secara garis besarnya ada 3, dan yang kita lakukan juga ada 3 macam. Secara terperinci atau secara tafsiri ada 13, tapi menurut Fathul Qorib ini mata Fathul Qorib ada 18, karena tumanina dihitung sendiri-sendiri, ruku tumanina sendiri, i'tidal tumanina sendiri, sujud tumanina sendiri, duduk antara dua sujud tumanina sendiri, dihitung sendiri. Tapi kalau yang lainnya yang mengatakan 13, ruku tumanina itu jadi satu. Jelas kira-kira? Baik. Kemudian saya lanjutkan, yaitu sampai kepada wa sunnanuha qabla dukhuli biha syai'an, ya. Jadi tadi watartibul arkani alama zakarahu. Jadi rukun sholat terakhir tadi adalah tertib tadi, ya. Nah sekarang wasunanuha dan sunnah sholat. Nah itu domir kepada sholat. Qabla dukhuli biha syai'an, sebelum dukhuli masuk. Karena kadang-kadang di rumah orang Islam itu ada udkhuluha bisilmi kafah, kan gitu. Ada ayat udkhuluha, masuklah ke rumah bisilmi kafah dengan mengucapkan salam. Nanti kalau mau bertamu salam, assalamualaikum 3 kali, tidak ada jawaban, jangan maksa, ya pulang, dipaksa terus, ya. Jadi kata saya 3 kali. Jadi qabla dukhuli, sebelum masuk waktu sholat, dia syai'an, ada 2 sunnah sholat. Sebelum masuk waktu sholat ada 2. Apa itu kira-kira? Al-azanu, azan, wal iqamatu, iqamah. Ini sebelum masuk waktu sholat, azan dan iqamah. Wa ba'da dukhuli, ba'da, dan sesudah dukhuli masuk waktu sholat fiha sholat, ya. Sesudah masuk waktu sholat, syai'ani juga 2. Sunnah sholat sebelum masuk waktu ada 2. Wa ba'da dukhuli, sesudah masuk waktu fiha sholat, syai'ani 2. Apa itu kira-kira, ya? At-tasahhudu awwalu, tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah. Perhatikan, tahiyat awal itu sunnah. Makanya subuh nggak ada tahiyat awal. Ini menurut Fathul Qorib. Wa kunutu bis subhi, dan membaca doa kunut di waktu subuh. Wa kunutu bis subhi, dan membaca doa kunut bis subhi di dalam waktu subuh. Wa fil witri, dan di dalam sholat witir, fi nisfis sani min syahri Ramadan, di dalam setengahnya di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah Ramadan tanggal 15 dapat 15, ya separuhnya ke belakang baca kunut, itu sunnah. Jadi sebelum
masuk waktu sholat ada dua, ketika masuk waktu sholat ada dua, yaitu tahiyat awal dan membaca doa kunut. Makanya menurut Imam Syafi'i, kalau tidak baca doa kunut di dalam sholat subuh, sujud sahwi. Tapi yang tidak mau baca doa kunut tidak apa-apa, itu percaya mereka. Ini menurut fikih, yaitu al-hidayah Fathul Qorib. Yaitu karangannya adalah karangan Abi Sujai Ahmad bin Hussein. Ya. Jelas ya? Ya. Untuk anak-anak biar tahu Pak, untuk apa nih sholat sejadah kan suratnya panjang Pak. Iya. Kenapa kita harus sujud tilawah? Jadi ini anak-anak biar ngerti juga gitu Pak. Sujud tilawah itu disunahkan. Disunahkan, tidak wajib. Tidak hanya dalam sholat, di dalam ayat-ayat sajadah itu banyak sekali. Ya, ayat sajadah, bukan surat sajadah, ayat sajadah kita disunahkan sujud. Ya, sujud tilawah. Ya. Dilangsung sujud, baca sajadah wadiyah ila akhirih, langsung selesai kita. Ya. Itu kalau di SMP kalau tidak salah kelas 2 kalau tidak salah itu diajarkan sujud sahwi. Ya. Itu. Jadi hukumnya sunnah. Sunnah. Terus terang saja, selama ini kalau kita lihat di dalam sholat kita sebagai seorang muslim, kita sudah sering baca ayat Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul, kul atiullaha wa atiur rasul, kul, katakanlah atiullaha, taat kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taat kepada Rasul. Selama ini taat kita kepada Rasul belum ada 25%. Karena Rasul mengajarkan tentang sunnah-sunnah di sini, sunnah-sunnahnya. Kita sholat mungkin baru untuk menggugurkan yang wajib. Saya sampean panjenengan itu masih menggugurkan yang wajib saja. Nanti lanjutan ini banyak sekali sunnah-sunnahnya. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi tadi sampai pada wabat dadukuli biha sayani atasahudul awal wa kunutu bisubhi wa fil witri fil nisbisani min syahri Ramadan. Jadi membaca doa kunut apabila sudah mendapat setengahnya dalam salat subuh dan mendapat setengahnya di bulan Ramadan. Itu sunnah-sunnah yang muakkad, yang betul-betul mendekati kewajiban ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu wahai atuha khamsata asyara khoslatan. Sunnah hayatnya sholat itu ada 15. Nah, ini sunat hayat ada 15. Apa yang pertama itu? Yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat
kedua tangan indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Nah, ketika mengangkat tangan ini bermacam-macam pendapat, mohon maaf ya. Menurut ulama jumhur kebanyakan para alim ulama termasuk pengikutnya Imam Syafi'i itu di bawah telinga, ya di bawah telinga, ibu jarinya. Walaupun nggak sampai telinga, tetap depannya ini tidak apa-apa, ini di bawah telinga. Tapi ada yang sejajar dengan, ya itu, wallahu a'lam, ini adalah khilafi sunnah hayat. Di Arab sana ada yang tidak mengangkat tangan juga, ya. Allahu Akbar, Rasul bersedekah, selesai. Ini sunnah, ya. Tapi menurut ulama jumhur adalah mengangkat tangan, keempat jarinya terbuka sedikit, ibu jari di bawah telinga, ya. Di raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, dan ketika rukuk. Nah, angkat tangan. Warrofi minhu, warrofi apa ya? Bangun minhu dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, itu angkat tangan, ya. Warrofi minhu, kemudian wawadul yamini ala simali, wawadul yamini adu ayat meletakkan, deleh bahasa Jawa ini, meletakkan telapak tangan kanan di pergelangan tangan, di pergelangan, ingat, di pergelangan. Kalau disikut nanti kedinginan ini. Jadi meletakkan telapak tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Itu wawadul yamini ala simal. Di kalau orang Jawa apa namanya ya? Deleh telapak tangan tengen ono pergelangan tangan kiwo ya. Tangan kiwo. Benar ya kiwo ya ini ya. Simal. Ya, itu sunnah. Jadi sunnah ini. Ada yang takut lepas bukan, ada yang gini aja boleh. Ya, jadi ya boleh. Ini nggak lepas ya karena ibu jarinya bukan pergelangan ya pergelangan. Ya mau begini kan, mau begini, ya nggak boleh di bawahnya pusat. Aku terbang. Ya, iya, itu. Watawajjuhu, watawajjuhu. Tahu watawajjuhu. Nota beratul ikram baca apa? Doa iftitah. Yaitu namanya doa tawajjuh, doa iftitah.
kabiro walhamdulillahi kasiro. Ya, itu sunnah itu. Ya, kabiro walhamdulillahi kasiro. Itu namanya doa iftitah. Sebenarnya doa iftitah atau doa tawajuh, ya, tawajuhu, ya, doa tawajuh. Wajah itu tawajuh, ya. Kemudian watawajjuh, mana tadi? Watawajjuh. Wal isti'adzatu membaca ta'awud sebelum membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Fatihah. Itu sunnah. Ya. Orang terkenalnya baca ta'awud, ya. Jadi wal isti'adzatu yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wal jahru fi maudhi'i wal jahru jahr keras, mengeraskan suara di dalam bacaan yang harus dibaca keras. Yang harus dibaca keras. Paling tidak kalau orang sholat sendirian telinganya dengar sendiri. Allahu Akbar, dengar telinganya. Rukuk Allahu Akbar, Sami Allahu liman, itu mengeraskan bacaan yang harus dibaca keras, ya. Jadi wajahru fi maudhi'i, mengeraskan bacaan yang harus dibaca di dalam bacaan yang harus dibaca keras. Wal israru sir fi maudhi'i, dan pelan, ya, pelan di dalam bacaan yang harus dibaca pelan. Nanti dibaca pelan. Contoh, kalau jadi imam sholat maghrib, isya, subuh, Jumat harus dibaca keras. Tapi bagi makmum yang penting dengar sendiri bacaannya. Kalau nanti nambingi imam bahaya, ya. Tahu mana imamnya, mana makmumnya nanti, ya. Nah, kemudian wa ta'minu, membaca amin. Nah, ini sering imamnya belum selesai udah amin duluan. Di sini mohon maaf, ada 3 yang baca amin, ya. 1 imam, 2 makmum, 3 malaikat, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi ada selah sedikit setelah waladdallin. Ada 3, imam, makmum, malaikat. Ini yang amin, ya. Jadi situ watak minu, baca amin itu harus keras. Wakiro surati, dan baca surah. Ini bagi imam keras, ya. Baca Fatihah setelah membaca Fatihah.
Fatihah hukumnya sunnah ini. Wa takbiratu inda khafdi, dan takbir indah ketika khafdi turun, warrofi dan tangi. Setia ini namanya takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan antara rukun yang satu ke rukun yang mau rukun, takbiratul ihram, tidak takbiratul ihram, sujud takbiratul ihram. Nah ini takbiratu inda khafdi wa rafi wa qaulu, dan mengucapkan. Nah ini wa qaulu dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kalau imamnya cepat di sana situ aja Rabbana lakal hamdu. Di dalam hadis Riyadhus Shalihin, kalau kita sholat berjamaah, yang membaca sami Allahu liman hamidah itu adalah imam. Makmumnya tinggal Rabbana lakal hamdu. Cukup itu aja. Pak, kalau itu cukup ya boleh aja sunnah. Ya, sunnah aja. Ya, sunnah hayat. Kemudian tasbihu, membaca tasbih fi ruku'i wa sujudi, di dalam rukuk dan sujud. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la kalau sujud. Wa wadul yadaini, wa wadul yadaini ala fakhidaini, wa yadaini meletakkan kedua tangan ala fakhidaini, ala di atas, ya, ala di atas fakhidaini, paha atau kuku, ya. Fi julusi, di dalam duduk. Di dalam duduk meletakkan kedua tangan di atas. Mohon maaf, ini guru saya, yaitu guru saya itu yang dari Tebuireng itu Kiai Haji Adlan Ali, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, kalau itu guru saya ngaji tiap bulan Ramadan. Kemudian kalau guru-guru di sekolah namanya Kiai Haji atau Iqbal Ihsan, itu langsung ditunjukkan. Jadi ketika duduk ketika duduk antara dua sujud atau duduk apa saja, ya, itu tangannya letakkan di atas. Ini sejajar dengan lutut ini, sejajar, nggak terlalu begini dan begini. Jadi harus sejajar, baru nanti tangan kanannya menggenggam. Ini ya, jadi ini namanya adab, ya, adab. Jadi lurus antara lutut dengan jari-jari ini lurus. Ini guru saya dulu kan ngajar gitu. Nah saya kalau ngajar juga gitu sama. Yang pernah ajar di SMP juga ketika praktek juga begitu. Kaki belakangnya yang Nah, itu nanti belum sampai belakang, masih di depan ini. Sampai kaki belakang, Ya. sampai Nah ini fijulusi ketika duduk, yang sutul yusro
menggeber melebarkan tangan kiri dan tangan kanan menggenggam. Nah itu. Ya. Jadi tangan kanannya menggenggam. Ya. Wayak bidul yumna illa kecuali al-musabbihati jari telunjuk, kecuali jari telunjuk, ya, kecuali jari telunjuk. Fa'innahu yusiru biha musahidan, ketika membaca ini supaya didengar, diperhatikan, syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, itu baru telunjuknya ini menunjukkan bahwa Allah itu satu. Dan ini juga ada beberapa pendapat, ya, perhatikan lagi, asyhadu alla, ini menggenggam asyhadu alla ilaha illallah, ini digerakkan telunjuknya, wa asyhadu anna Muhammad, ibu jarinya ini langsung nempel ke telunjuk ini huruf mim, ya, huruf mim Muhammad. Ya. Masalah gerak-gerak itu urusan mereka, karena dalilnya yang membatalkan sholat adalah apabila anggota tangan ini ikut gerak lebih dari 3 kali, hukumnya batal. Tapi kalau satu telunjuk walaupun 10 kali, ini tidak membatalkan puasa karena anggota tangan ini tidak gerak. Ya, jadi makanya kalau kita sholat gatel, satu jari aja yang di jangan begini, ini gerak batal. Ya. Oh. Wah, batal ini. Lebih dari 3 kali. Kalau sekali enggak ya Pak? Ya, kalau sekali enggak apa-apa, dan sekali kan begini enggak. Tapi kalau langsung, nah ini, enggak batal. Inilah pendapat dari, mohon maaf, orang yang biasanya kalau tahiyat awal, tahiyat itu juga gerakan ini kan tadi nggak batalkan sholat. Tapi biasanya kalau kita gerakan ini kurang konsentrasi, apalagi sebelah yang lihat terus itu. Yang sering iya itu Pak, gimana itu Pak? Nah itu tadi baru sebagai gerakan. Ya. Yang anggota tangan kan nggak gerak. Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terlatih, nggak konsen, ikut gerak sih batal. Kalau ini udah batal. Ya. Iya. Jadi itu ya. Jadi ketika baca kalimat syahadat tauhid, isyarah ya adalah telunjuk dinaikkan ya. Wal iftirosi, nah, wal iftirosu dan duduk iftiros ya. Tahu duduk iftiros?
Duduk iftiros itu duduk di atas telapak kaki kiri. Contoh Pak. Iya, duduk iftiros. Jadi, ntar kita lanjutkan dulu. Wal iftirosu fi jami'il jalasa, dan duduk iftiros di dalam seluruh duduk di dalam sholat itu pada dasarnya ada tiga macam duduk. Ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk, ada duduk istirahat. Ya. Duduk iftiros adalah duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jarinya menghadap kiblat. Ini yang banyak tidak diperhatikan oleh kita. Contohnya begini, kalau tidak terlatih sakit. Sikilnya sudah merasa sakit, jadi bisa berbuana. Ini sunnah ya. Jadi duduk iftiros adalah duduk, bismillahirrahmanirrahim, habis sujud. Nah, ini ya, duduk di atas telapak kaki kiri. Kaki kanan berdiri tegak, jari-jarinya menghadap kiblat. Tapi kalau sudah terlatih, walaupun digini-gini nggak sakit, ya nggak sakit, karena sudah terbiasa. Kemudian yang kedua, duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk di mana telapak kaki kiri di bawah pergelangan kaki kanan, atau dikenal duduk tahiyat akhir. Nah, nih duduk bawah pergelangan akhir. Telapak kaki kiri kanan tetap berdiri tegak, jari-jarinya menghadap kiblat. Ini sunnah hukumnya. Kalau nggak bisa ya terserah aja, mau gini kan, mau begini, mau begini ya. Yang penting duduk. Sunnah ya. Ya wajib banget. Kalau duduk istirahat, duduk di atas dua telapak kaki, yaitu ketika kita bangun dari sujud mau berdiri. Sujud yang kedua, pertama mau berdiri, ada duduk sejenak, itu duduk istirahat diri, itu namanya duduk istirahat. Dan yang terakhir, wataslimatusannya, salam yang kedua. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Itulah diantara sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, karena waktu ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi, yaitu wal mar'atu tuqalibu rajul, yaitu beda orang sholatnya orang laki-laki dan perempuan. Ini yang nanti ada. Itu tadi secara umum. Nanti sholat laki-laki dan perempuan juga beda ya. Kesiaan ada 5 itu nanti. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT tetap beri sehat kepada kita, sehingga pelaksanaan ngaji kitab Hidayatul Takrib ini, Al-Ghoyah Takrib, bisa berjalan dengan lancar. Amin.
Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna muslimin wa sunna sabila yaumiddin wa wasi'ana taqabbalin min ummat Muhammad rasulullah lain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.